saya nggak sepakat sekarang dalam kondisi Indonesia yang belum menerapkan demerit system. Saya sangat tidak sepakat kalau SIM diberlakukan seumur hidup karena banyak kondisi yang terkadang bagaimana kita mengontrol si pengguna jalan, karena kompetensi si pengguna jalan, karena ketika kita memberikan SIM kita mengakui bahwa seseorang itu punya kompetensi yang layak berkendara, sehingga kalau di negara maju itu ada demerit system, dia bisa mengontrol dengan itu dan dengan sistem itu, sedangkan di Indonesia kita belum punya sistem itu, dan mungkin kalau ke depan ada, kita bisa menerapkan demerit system dengan baik, tapi ketika ada batas usia itu harus diperpanjang setahun sekali. Jadi kalau dari saya, SIM itu adalah kompetensi untuk seseorang mengemudi di jalan, dan SIM seumur hidup ada perdebatan di negara maju seperti Inggris. Contohnya memang SIM dilakukan tidak seumur hidup, tapi ada batasan umur kira-kira 65 tahun, dan setelah 65 tahun dia harus memperpanjang SIM setahun dan karena faktor kesehatan. Kenapa dia bisa menetapkan SIM sampai 65 tahun? Dia punya demerit system. Demerit system di mana seseorang itu ketika dia setelah lulus, dia diberi kompetensi oleh negara, diakui kompetensinya dan diberikan poin. Jadi kalau dia melakukan pelonggaran, melanggar lalu lintas dan drink driving atau dalam keadaan mabuk, alkohol, atau juga melawan arus, itu ada potongannya. Di situ adalah batasnya. Ketika dia sudah mencapai batas poin yang diberikan, maka dia akan dicabut SIM-nya untuk sementara atau dilakukan seumur hidup, dicabut seumur hidup. Gitu. Dan kebijakan membayar pajak itu adalah suatu kewajiban dari masyarakat, dan ketika dia menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi, dia berkontribusi dengan pajak itu, dia mendapatkan fasilitas sehingga dia harus membayar akibat kenikmatan yang dia dapat, dia harus membayar kepada negara dalam konteks pajak. Ya, jawabannya benar, tapi kalau kita bandingkan dengan truk, saya nggak sepakat. Truk itu jauh lebih kecil resikonya dibanding sepeda motor. Saya punya datanya di tahun 2016 bahwa dua kecelakaan sepeda motor tuh satu orang meninggal. Tapi ketika bus dan truk 36 kecelakaan baru satu orang meninggal, dan memang volume sepeda motor kita jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan lainnya. Jadi proporsi kita hampir 95% itu adalah sepeda motor, sedangkan sisanya adalah kendaraan pribadi roda 4, bus dan truk. Ini bersumber dari data IRSMS yang kami olah. Data kecelakaan nasional IRSMS. Jadi datanya benar-benar Jadi datanya benar-benar dari data yang tersaji di Korps Lalu Lintas. Jadi tidak benar ya Pak kalau resiko terbesar itu di truk atau di bis ya? Bukan, tidak benar. Jadi resiko terbesar ada di sepeda motor dengan komposisi lalu lintas kita seperti ini. Jadi kalau pajak sepeda motor dihapus, mau tidak mau volume kendaraan bermotor roda 2 akan meningkat juga ya? Iya. Ya otomatis karena orang lebih senang sepeda motor, lebih murah, mungkin lebih cepat sampai ke tujuan, tapi ada aspek keselamatan yang perlu kita pertimbangkan.